Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya Putri Nadilah dan rekan saya Dadi Hermanto. Baiklah, kami akan mempresentasikan apa yang telah kami presentasi di pekan lalu. Yang pertama, pengertian proposal. Kata proposal sendiri berasal dari bahasa Inggris to propose, yang artinya mengajukan. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Berikut pengertian proposal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Dan yang kedua, menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Dan yang ketiga, menurut J, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Dan yang keempat, menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan sampai pada pemecah masalah. Dan yang kelima, menurut Kraft, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok peneliti untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Yang kedua yaitu jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal pada umumnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis sekelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian bidang usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Yang kedua, proposal proyek. Merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Yang ketiga, proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademis seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dan yang keempat, proposal kegiatan. Proposal kegiatan jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Jenis-jenis proposal berdasarkan bentuk. Yang pertama, proposal formal. Proposal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian, diantaranya yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, proposal non-formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap. Biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Biasanya selalu berisikan seperti masalah, saran-saran, pemecah masalah, dan pengesahan atau permohonan. Yang ketiga, proposal semi-formal. Proposal ini hampir sama dengan proposal non-formal karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. Tujuan pembuatan atau penulisan proposal yaitu yang pertama, untuk mendapatkan bantuan dana. Yang kedua, untuk mendapatkan dukungan. Yang ketiga, untuk mendapatkan perizinan. Adapun fungsi-fungsi dari suatu proposal yang disusun diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain.
Yang selanjutnya ialah unsur-unsur dari proposal. Unsur-unsur dari proposal dapat kita uraikan sebagai berikut. 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Hipotesis. 5. Asumsi penelitian. 6. Manfaat penelitian. 7. Ruang lingkup. 8. Kajian pustaka. 9. Definisi operasional. Baik, yang selanjutnya ialah unsur-unsur dari proposal. Unsur-unsur dari proposal dapat kita uraikan sebagai berikut. 1. Latar belakang masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang menterbelakangi masalah. 2. Rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berapa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini diungkapkan itu adanya suatu sasaran atau tujuan yang akan kita capai. Keempat, hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. 5. Asumsi penelitian. Asumsi penelitian ini tentang beranggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Keenam, manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. 7. Ruang lingkup. 8. Kajian pustaka. Dan 9. Definisi operasional. Nah, dalam unsur-unsur proposal ini adanya definisi operasional. Dapat kita ketahui menurut Sugiono bahwa definisi operasional ini adalah suatu nilai dalam objek atau kegiatan yang dapat ditarik kesimpulannya. Seperti yang sudah dijelaskan, proposal itu secara umum ada dua, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Cara menulis proposal kegiatan yaitu ada latar belakang masalahnya, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, objek penelitian, metode penelitian, 5 manfaat penelitian, 6 tinjauan pustaka, 7 metode penelitian, 8 objek penelitian, 9 metode pengumpulan data, 10 metode analisis data, 11 hasil yang diharapkan, dan yang terakhir daftar pustaka. Adapun sistematika penulisan proposal kegiatan. Yang pertama yaitu latar belakang kegiatan, 2 dasar pemikiran, 3 nama kegiatan, 4 tujuan kegiatan, 5 target kegiatan, 6 manfaat kegiatan, 7 jenis kegiatan, 8 waktu dan tempat kegiatan, 9 jadwal kegiatan, 10 pelaksanaan dan organisasi kerja, 11 sasaran, 12 anggaran dana kegiatan, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, saya akan memberikan salah satu contoh proposal, yaitu saya akan memberikan contoh proposal penelitian. Dapat kita lihat sebagai berikut. Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.